Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng sobat. Sobat Ngobras, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan tema kita yaitu Millennial Generation. Jadi kita akan banyak bercerita dengan ada dua teman kita, anak muda yang saya pikir juga orang-orang sukses ya, yang sudah Amin. menjalani proses pandemi ini luar biasa. Nanti kita juga akan banyak bercerita pengalaman teman-teman sebagai anak muda milenial yang mengisi fase pandemi ini dengan aktivitas yang kayaknya sekarang udah nggak kerasa, tahu udah mau setahun aja itu pandemi ya. Di akhir ini udah mau kelar. Udah mau 2021 aja tiba-tiba. Oke, nah sebelumnya kita akan kenalan dulu nih. Yang pertama ada, manggilnya siapa nih? Bang, Dek, siapa ini? Bingung juga nih manggilnya. Reza aja Bang, Reza aja. Reza Guntara. Nah yang kedua ada Cindy Tabita. Ya. Ini kayaknya Tabitanya itu udah kayak nama artis gitu ya. Amin, calon artis yang ini. Iya. Oke teman-teman, ini kita ngobrol-ngobrol ini terkait bahwa di podcastnya bangherja.com tuh kita pengen berbagi banyak informasi ya terkait isu-isu lingkungan, isu sosial, ekonomi, sampai isu-isu tentang ya generasi yang kita punya sekarang gitu. Nah kita sebenarnya kayak kita di Lampung tuh punya tantangan luar biasa juga soal bagaimana sebenarnya menata perubahan pembangunan di daerah kita yang pionirnya sebenarnya harus ada di ujung teman-teman pemuda ya. Nah, ini ada generasi muda di sini, milenial. Nah mungkin kesempatan ini bisa sharing dulu nih apa aja yang sudah dilakukan selama masa pandemi ini gitu ya. Nanti di akhir mungkin kita juga bisa cari satu konklusi lah. Setelah pandemi ini apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan next di 2021 yang kayaknya itu jadi tantangan besar buat kita semua. Mungkin bisa mulai dari Reza. Iya. Yang senior dulu. Yang senior. Nah ini gue baru tahu nih sekarang ada yang senior, lebih senior ya. Jadi kalau saya sendiri itu backgroundnya dulu dari 2015 itu bisnisnya adalah food and beverage, F&B. Jadi dulu mainnya di minuman dalam kemasan, habis itu dipasarin lewat media sosial. Jadi karena zaman dulu itu kan media sosial bener-bener baru meledak banget dipakai untuk berbisnis gitu Bang. Ada Twitter, ada Instagram. Kalau untuk Facebook mungkin masih sekedar untuk teman-temanan aja, nggak seperti sekarang kalau Facebook. Nah, habis itu beberapa tahun kemudian berkembang kita buka tempat, buka kafe gitu. Total udah 1,5 tahun berjalan dan di 2020 ini semuanya stop kayak gitu karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi lanjutnya sekarang di rumah aja jualannya lewat online. Online ya. Iya. Tapi artinya banyak media yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis itu ya. Walaupun keterbatasannya besar, kita tetap cari selah-selahnya aja gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang memotivasi untuk tetap menjalankan bisnis itu gitu secara personal ya? Kalau ditanya pertanyaan seperti itu, jawaban utamanya pasti karena kebutuhan mendasarkan uang ya Bang ya. Kan berarti benar-benar butuh duit gitu karena ya. kita butuh duit, udah bujangan gitu kan. Kita masih nunggu panggilan kerja juga. Nah, tapi selain itu juga kita sebagai anak muda ini kan setiap hari kan digempur sama informasi banyak gitu. Jadi artinya informasi yang masuk ke otak banyak, ide-ide yang bermunculan pun banyak. Kita sebagai pemuda yang nggak mau isi kepalanya begitu aja kebuang, jadi ada ide ini nih, mau bikin bisnis ini nggak? Coba. Mau bikin bisnis ini nggak? Coba. Banyak yang gagal, tapi setidaknya kepuasan kita akan ide yang tersalurkan itu udah gitu. Oke. Artinya memang harus ada punya feel entrepreneur juga ya. Jadi jangan sampai nanggung-nanggung banget kayak gitu. Kalau jadi milenial itu harus ada semangat coba-cobanya. Nah, walaupun ada risikonya. Walaupun risikonya gagal terus kayak gitu. Kalau Cindy sendiri apa yang dilakukan nih
terkait Kalau ini? Cindy sendiri kebetulan kan Cindy juga masih kuliah juga kan. Oh, oke. Jadi sambil-sambilan kayak gitu sambil kuliah juga, terus sambil ikut-ikutan bisnis sama Bang Reja juga yang Oh, melakukan gitu. itu. Terus kemarin tuh coba-coba parfum juga gitu kan. Cuman yang namanya pasar di era pandemi kayak gini kita tahu sendiri kan, orang bisa makan aja kadang syukur, yang nggak di PHK juga syukur kayak gitu. Kalau dibilang motifnya sendiri kenapa sih masih muda kayak gini pengen buka usaha, pengen coba-coba bisnis, itu pasti karena pertama tuntutan juga, kebutuhan juga tadi dibilang pertama. Terus kedua kayak kita ngeliat kayak era kayak sekarang nih, orang tuh kayak ngestak gitu kan, banyak kegiatan yang istilahnya harus dihentikan kayak gitu. Tapi kita tuh nggak bisa juga kan harus emang benar-benar berhenti. Kita nggak bisa dong ngestak kayak gitu. Kita mau jadi apa kayak gitu. Seenggaknya kita masih ada usaha untuk melanjutkan sesuatu dan istilahnya nggak bikin otak kita untuk berhenti berpikir. Jadi kita mencoba hal baru di samping itu kebutuhan, terus berpikir untuk masa yang mendatang juga kayak gitu. Ini Untuk prospek milenial ke depan. banget ya. Yang ini benar-benar milenial yang ini. Ya artinya memang ada apa ya? Tapi yang menariknya kan nggak semua anak muda juga merasa punya tantangan gitu ya. Iya. Karena terakhir kalau lihat yang udah umur 40 tahun ke atas di masa pandemi ini ngurusinnya burung, Iya. mulai dengan kembang-kembang, Ikan gitu cupang. kan, ikan cupang gitu kan. Terus tanaman yang nggak jelas apa yang dulu yang nggak pernah di ini sekarang Iya. dikeluarin Dicoba. semua. Entah aglonema harga 30 juta gitu. Itu. Tapi artinya teman-teman sendiri melihat bahwa proses ini sebenarnya nanti ke depan akan terus dilakoni gitu. Iya pasti. Di setiap masa dalam keadaan apapun pasti akan berulang terus kayak gini bang. Jadi sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing sih. Balik ke diri sendiri lagi. Kalau misalnya dia memang punya mental pejuang, mental yang bisa bertahan, ya dia akan hidup terus di setiap kondisi. Jadi kayak gitu. Karena dari dirinya sendiri dulu deh. Kalau milenialnya itu mampu untuk bersaing dengan yang lain, dia akan tetap berkembang gitu. Nah kalau pengalaman teman-teman sendiri nih untuk mempertahankan apa usaha yang sudah ada sekarang ini ya, ini sebenarnya yang jadi tantangan terbesar tuh apa tuh? Harus banyak punya kolega kah, banyak informasi yang harus digali, atau kreativitas yang harus dibangun terkait dengan kondisi yang sekarang ya memang mendorong orang tidak konsumtif gitu ya. Iya. Semua di rumah gitu, ngirit gitu ya. Tahan-tahan kencangin ikat pinggang semua. Apa nih yang bisa teman-teman kembangkan dengan kondisi seperti itu gitu? Kalau untuk jualannya sebenarnya tergantung ya dari kebutuhannya gitu. Kayak kalau untuk saya sih sebenarnya lebih concernnya di makanan dan minuman. Iya. Kalau Cindy di kebutuhan yang berhubungan dengan kosmetik kayak gitu. Jadi kita ada bagian masing-masing dan kita juga nggak selalu memaksakan untuk kita promo terus nih supaya barangnya laku, karena kita tahu sekarang orang nyari untuk makan aja susah gitu. Iya. Ya artinya kita ada pendekatan yang berbeda dengan media yang berbeda bang. Misalnya kayak Cindy punya banyak temen misalnya, minta bantuan gitu, tolong dong untuk dipromo gitu. Oke. Untuk dipromot di Facebook atau mungkin promotnya di Instagram, karena dengan bantuan dari teman-teman kita sendiri itu bisa memperluas jangkauan gitu kan. Entah ada yang tiba-tiba ngelihat dan butuh, atau tiba-tiba lagi iseng aja nge-follow Instagramnya. Teman punya teman kayak gitu. Jadi ngejaring lebih Gitu luas. terus. Jadi bisnisnya udah kayak multi level juga ya. Iya, kayak Berjaringan multi-level. ya. Karena sekarang kita akui atau tidak, yang punya teman banyak dan yang punya modal lebih itu biasanya cepat berkembang bang. Gitu. Kayaknya dari zaman dulu gitu kan kita lihatnya Iya, kayak gitu. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang yang persaingannya nggak ketat-ketat amat, karena orang-orang juga mikir-mikir kalau mau bikin usaha bakal laku apa enggak ya. Kalau yang punya ketahanan finansial gede mah ya jor-joran aja, keluarin aja duit gitu. Ini kalau teman-teman masuk ukuran yang mana? Yang menengah kah atau yang high? Apa nih? Kita kalau saya sih masih dalam tahap bujang buntu bang ya. Masih bujang buntu. Jadi mana aja modal yang bisa kita pakai, kita maksimalkan gitu. Jangan sampai kita punya mindset, aduh gue nggak punya duit nih, gue nggak punya modal yang cukup nih, aduh teman gue sedikit, udah deh nggak usah bisnis. Langsung stuck gitu ya, langsung putus asa, nggak ada usaha. Gitu. Jadi apapun yang kita punya kita coba aja dulu. Siapa tahu berjalan. Kalau misalnya memang berjalan ya syukur, kita kembangkan terus kayak gitu. Terus dengan kondisi yang sekarang ini, pasti kan pasar turun ya, permintaan mungkin turun, tapi sementara mungkin kreativitas kita tumbuh terus, tawaran-tawaran produk segala macam.
ada nggak sebenarnya upaya-upaya mungkin merger dengan teman-teman yang punya usaha lain untuk mengembangkan atau memperkuat bisnisnya itu? Kalau untuk merger mungkin ada, tapi kalau kita lebih ke kolaborasi, Bang. Kolaborasi. Iya, misalnya nih Cindy, supplier dari Jakarta gitu ya. Cindy punya teman supplier dari Jakarta, itu nanti nyuplai untuk parfumnya Cindy gitu. Itu yang dari Jakarta gimana tuh ceritanya? Apanya nih? Misalnya caranya kita untuk pesan dari Jakarta ke Lampung gitu, sistemnya gimana? Apa ya, kita sih kalau misalnya untuk parfum sendiri ya, kemarin tuh sebenarnya pengen, namanya juga kan masih anak muda kayak gini, kalau dibilang untuk modal kan nggak punya modal yang besar, sedangkan kita tahu parfum itu kan agak lumayan. Jadi kemarin tuh sempat bikin stok beberapa untuk foto dan lain-lain, jadi kayak misalnya untuk ada, terus karena dari teman itu juga, pertama dia nawarin, abis itu lebih ke sistem PO nggak sih? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita promote, kita bikin ini di Instagram, sosial media dan lain-lain. Terus nanti misalnya teman punya teman, misalnya kalau ada yang mau, dia langsung pesan ke kita, nanti langsung kita pesanin. Nah, udah tektokan juga sama teman yang di sana. Kalau sananya nanti ada yang mau, langsung dikirimin kayak gitu. Ataupun mau di luar kota, jadi dia langsung kirimin juga gitu. Artinya memang udah tetap jaringan itu dibangun dan juga sistem. Ya mungkin prinsip-prinsip apa mengembangkan usaha itu teman-teman sudah cukup menguasain itu ya, tapi memang ada kondisi yang memang berlaku secara bukan cuma di Lampung atau Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami proses ini gitu. Orang-orang juga sekarang itu kayak gini, Bang. Setiap hari kan di rumah duduk tidur megang HP ngelihat. Nah, karena ada keterbatasan di mana orang-orang itu kalau mau keluar mungkin takut, atau kalau mau beli di mana-mana takut. Semua yang online itu jadi jauh lebih berkembang. Beli di platform mana, misalnya kayak di Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau dimanapun itu e-commerce-nya itu peningkatannya sangat signifikan. Ditambah lagi mereka punya promo, misalnya gratis ongkir. Jadi kita itu sering banget, misalnya belinya di Bandung. Beli di Bandung, abis itu nanti dikirimnya ke Bandar Lampung. Ongkir biasanya 30.000 sampai 35.000. Tapi untuk di e-commerce mereka menggratiskan ongkir tersebut. Jadi orang mikirnya kan, wah gratis ongkir, udah beli aja sekalian banyak gitu. Jadi mereka malah sekarang kayaknya secara fisik mereka nggak belanja, tapi secara online mereka malah ngabisin duit. Jadi kayak gitu. Itu karena memang ada fasilitas yang diberikan untuk mempermudah, akhirnya sambil duduk pun kita bisa cari barang. Malah lebih konsumtif gitu dia, Bang. Lebih belanja semua. Nah kalau ya mungkin kalau teman-teman mengevaluasinya itu dengan apa, artinya sadar ya, bahwa dengan kondisi sekarang ini sebenarnya tingkat konsumtif orang tuh masih tetap tinggi. Cuman masih. Caranya aja yang berbeda. Caranya bergeser aja ke online kayak gitu. Kalau dulu kita pergi ke mungkin supermarket atau beli barang gitu sambil cuci mata, sekarang orang hanya buka HP terus mengakses itu lebih gampang. Lebih gitu. mudah ya. Iya. Cuman klik lihat pesan tiba-tiba udah datang aja barangnya. Dan 24 jam, Bang. Oke. 24 jam. Artinya kan ada proses yang tetap teman-teman jaga bahwa bisnis itu bagian dari sebuah perjuangan. Iya. Karena saya pikir juga kita punya rasa idealis juga bahwa kalau misalnya kita membangun bisnis terus itu berkembang, terus mungkin jaringan bisa kita kuasain, itu akan sangat memuaskan gitu ya. Iya, betul. Di ujung bawah kita perlu duit segala macam, itu menjadi bagian penting juga. Nah mungkin teman-teman kan punya pengalaman nih terkait dengan bagaimana sebenarnya mengembangkan atau memotivasi diri untuk tetap memandirikan gitu ya. Mungkin punya usaha, mungkin juga punya kegiatan-kegiatan lainnya. Nah apa yang teman-teman ingin supportkan ke kaum muda kita yang ada di Lampung terkait bahwa kita dengan kondisi yang sekarang ini nggak bisa berdiam diri juga gitu. Semua kreativitas harus segala macam harus kita tetap kita bangun juga gitu. Mungkin kalau dari saya sih untuk teman-teman milenial di Lampung yang mungkin mau punya usaha atau bisnis itu bingung dan selalu membenturkan idenya itu dengan modal atau duit gitu ya. Untuk zaman sekarang yang penting itu kita punya keahlian khusus. Kita punya satu aja keahlian khusus. Misalnya kayak kita bisa desain atau kita bisa edit video. Nah, dengan modal keahlian seperti itu bisa mendapatkan uang yang lumayan sebenarnya, Bang. Kita punya teman nih, karena konten media sosial kita dibantuin sama teman yang mereka memang secara komersil juga menjual jasanya. Jadi mereka itu kalau untuk satu desain untuk satu gambar postingan
itu berkisar dari 150 sampai 250 ribu untuk desainnya. Lalu kalau untuk edit video itu dari 1 sampai 1,5 juta untuk satu videonya. Jadi bahkan dengan keahlian untuk edit atau desain tanpa modal, misalnya kita bisa minjem laptopnya orang atau laptop kita sendiri kayak gitu, itu tuh bisa menghasilkan uang yang lumayan. Oke. Karena sekarang kan kalau nggak kreatif gambarnya, misalnya nggak ada gambar gerak-geraknya, atau mungkin kalau videonya dieditnya cuma sederhana doang, itu kayaknya kurang menarik gitu kan. Nah jadi keahlian seperti itu yang sekarang yang sedang lumayan dicari sama orang, seperti itu. Karena termasuk podcast ini ya, podcast Iya. ini sangat natural gitu. Nah kalau untuk podcast semakin natural malah itu yang semakin dicari. Gitu ya. Karena kalau yang lebay orang malah apaan ya, udah di swipe Skip. aja, skip aja. Karena kalau misalnya kebanyakan gimmick-gimmicknya di podcast malah apa ya, main idenya yang nggak tersampaikan nanti. Gitu ya. Tapi kalau misalnya video promosi iklan, nah itu baru boleh tuh lebay-lebay. Iya. Ada yang loncat-loncat apa gimana tuh, bisa tuh. Semenarik mungkin Oke, kalau Cindy sendiri ngelihatnya gimana nih? Apa yang bisa di untuk share ke milenial. teman-teman milenial? Kalau dari sini sendiri pastinya jangan pernah nyerah kayak Oke. gitu. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih dikasih hari esok, selagi kita masih bisa hidup, pokoknya pakai terus kesempatan. Kita nggak pernah tahu usaha kecil mana atau misalnya yang menghasilkan sesuatu yang besar, kita nggak pernah tahu kayak gitu. Kita nggak pernah tahu hari depan. Yang penting pokoknya kita lakuin yang terbaik yang kita bisa. Kalau misalnya mau buka usaha tuh nggak selalu yang harus bener kayak yang dibilang Bang Reja tadi, nggak selalu tentang barang yang harus bermodal besar. Jasa juga kalau emang punya kemampuan, ayo kembangin kayak gitu. Ya mungkin nggak ada sih orang yang mungkin satu dari sekian yang istilahnya dia nyoba satu langsung berhasil kayak gitu. Kayak pernah ada dengar kata-kata, ya puas-puasin aja dulu, nikmatin aja kegagalannya kayak gitu sampai habis jatah gagalnya, nanti kamu pasti dapat suksesnya kayak gitu. Pokoknya intinya jalan terus, jangan pernah, intinya nggak apa-apa kayak gitu, kita jalan asalkan jangan berhenti gitu. Kita doain supaya sini nanti jadi motivator ya. Iya. Ini cocok jadi motivator kalau yang Motivator ini. nih. Kayaknya kita udah termotivasi untuk buka usaha bisnis juga gitu. Oke, teman-teman, mungkin kan hampir setahun ini ya sudah sampai di masa pandemi ini. Ya. Pembelajaran terpenting apa yang teman-teman dapatkan dari proses pandemi ini sendiri terkait dengan posisi teman-teman sebagai milenial dan juga mungkin pebisnis lah ya, pebisnis muda gitu. Dari siapa dulu nih? Cindy dulu nih. Cindy. Selama setahun ini ya sebagai Yeah. pebisnis, yang pelajarannya pasti yang pertama nggak nyerah kayak yang dibilang tadi. Terus kita harus bisa mengkondisikan diri, beradaptasi, karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa prediksi besok tuh bakal kayak gimana kayak gitu. Jadi kita Yeah. harus selalu mempersiapkan diri, apapun yang terjadi besok sebisa mungkin kita tetap melakukan yang terbaik kayak gitu. Tetap harus bisa kita seenggaknya bertahan itu juga merupakan suatu pencapaian kayak gitu, karena banyak orang yang nggak bisa bertahan akhirnya mereka chaos sendiri kayak gitu. Gitu sih, lebih kayak pembelajaran ke situnya kayak gitu. Oke. Sama bersyukur pastinya. Tetap semangat, support, fokus kali Iya, ya. betul, Oke. ha. Kalau dari Reja? Kalau untuk selama 2020 ini sih apa ya? Kita malah lebih berkembangnya secara batin sih, Bang. Jadi Curhat ini curhat. kita lebih berkembang secara batin gitu. Banyak introspeksi diri gitu ya. Banyak. Jadi terkadang kita mikirnya ide kita paling bagus nih, ide kita bagus nih, tiba-tiba dihantam sama ide yang sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi malah berhasil. Ide-ide yang simple gitu. Jadi pembelajarannya banyak gitu. Jangan terlalu apa ya, terlalu lebay-lebay amat kalau mau bikin promosinya. Karena kalau sekarang kan orang malah takut gitu mikirnya. Ada sesuatu yang lagi heboh, wah ini pasti mahal nih, jangan deh, gak jadi. Ya simpel-simpel aja dari kawan ke kawan. Nah biasanya kalau dari kawan ke kawan itu dari mulut ke mulut itu malah yang lebih efektif. Gitu Jadi pembelajarannya banyaknya di situ. Bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal sama kalangan atau target market yang kita tuju kayak gitu. Oke, ini kita udah ngobrol banyak terkait apa yang teman-teman lakukan selama 2020 di masa pandemi ini. Ada tantangan, ada hambatan, tapi di balik itu semua ada satu motivasi yang kuat untuk tetap mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau teman-teman melihat nanti di 2021 ini sebenarnya tantangannya nanti seperti apa nih untuk teman-teman milenial ini? Kalau untuk 2021 sebenarnya akan tetap seperti ini sih, Bang. Tapi Ini prediksi milenial. ini prediksi sih. Tapi orang yang dari
yang kebanyakan di online pasti nanti bakal balik lagi ke yang fisik. Oke. Kayak ini kemarin kan ada apa namanya tren kopi literan tuh, kopi Iya. yang botol gede. Nah itu karena kafe-kafe pada ditutup, mereka ngumpulnya di rumah atau di kosan temen misalnya. Jadi mereka lebih banyak beli yang gede sekalian untuk diminum bareng-bareng. Kalau sekarang di masa transisi udah ada kafe yang buka-buka kayak gitu kan. Nanti di 2021 persiapannya adalah yang punya tempat nongkrong pasti akan memperluas tempatnya lagi gitu. Karena mereka kan udah pada bosan tuh 2020 setahun kayaknya di rumah atau di tempatnya sendiri aja. Mereka juga butuh nongkrong lagi gitu kan. Oke. Dan pemain-pemain lama pun kemarin banyak yang runtuh juga Bang. Jadi Nggak patokan ya. kita yakin 2021 nanti malah banyak yang baru, pemain baru. Dengan ide yang mungkin akan lebih segar lagi. Oke. Gitu. Cindy, ada yang mau disampaikan? 2021 gimana? Sama aja deh kayaknya. Oke, kita ini studio alam banget ya. Banget. Studio terbuka. Jadi kalau waktunya azan kita belum berhenti, kita ikut masuk sudah azan. Oke teman-teman, aku pikir sih sharing kita ini ya menarik bahwa kita di masa pandemi ini juga sebenarnya punya tantangan luar biasa. Sementara kita juga ya sebagai anak bangsa, orang-orang yang pengen maju, berkembang, punya cita-cita, bisnis itu tetap dikembangkan gitu ya. Tapi memang secara jujur memang kondisinya sekarang ini ya kalau Reja tadi bilang lebih memperkuat apa tadi bahasanya? Mentalnya Bang. Mentalnya. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah pondasi yang kuat nanti di 2021 untuk tetap menjalankan bisnisnya ini dengan baik dan juga bisa dikembangkan gitu. Ini mudah-mudahan sih menjadi sebuah informasi dan menginspirasi teman-teman milenial di masa pandemi ini. Nah, saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, mungkin tidak terlalu panjang tapi paling enggak ini menjadi sebuah informasi juga yang bisa menguatkan teman-teman milenial lainnya. Amin. Sobat Ngobras, kita udah ngobrol banyak tadi tentang bagaimana sebenarnya teman-teman milenial juga mengembangkan bisnis. Ada banyak hal yang harus dihadapi dan itu mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan untuk di 2021 tetap menjalankan bisnisnya. Saya berharap juga bahwa teman-teman milenial juga bisa tetap mensupport podcast ini. Iya. Bangherja.com itu channel YouTube-nya YouTube juga Herja ya? Yulianto. Oke. Jadi ini bagian dari share saya secara pribadi untuk tetap memberikan kontribusi bagi banyak komunitas kita. Terus yang terakhir mungkin di masa pandemi ini aku minta teman-teman untuk mengingatkan 3M kepada komunitas Ngobras kita. Oh, iya. M pertamanya apa itu? Pakai masker. Oke, tetap menggunakan masker ya. Tapi kita ini udah steril nih, Iya, kalau kita pakai ini steril. nggak apa. Tadi sebelum masuk udah dilepas maskernya. Oke. Nah, yang kedua Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga Apa? Yang ketiga? Iya, ini ngobrol lagi menjaga jarak. menjaga jarak. Oke, Sobat Ngobras, mungkin ini diskusi kita yang bisa kita sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan di lain waktu kita bisa nanti ngobrol lebih dalam lagi. Amin, insyaallah. Dan sharing dari teman-teman milenial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com Sensitif juga nih. mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.